Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Rio Bung Kurniawan. Kalian bisa memanggil kakak, nanti kakak Rio. Kakak di sini berasal dari Universitas Mula Warman, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, untuk beberapa bulan ke depan, kakak di sini akan mendampingi Pak Yohanes untuk mata pelajaran PPKN, khususnya pelajaran PPKN kelas 9. Dikarenakan kita masih melakukan pembelajaran secara online, maka kakak akan mengirimi kalian tugas dan juga materi yang berupa video. Nanti kalian bisa melihat videonya dulu, baru mengerjakan tugasnya. Baik, kita di sini akan memasuki sub materi C tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelum kita memasuki sub materi yang C, kita akan sedikit mengulas sub materi yang B yang kemarin kalian pelajari bersama Pak Yohanes. Yang B sendiri tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dimana pokok pikiran pertama yaitu pokok pikiran persatuan, yang dimana negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Selanjutnya, pokok pikiran kedua yaitu pokok pikiran keadilan sosial, yang dimana negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pokok pikiran ketiga yaitu pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang dimana negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir yaitu pokok pikiran keempat yaitu pokok pikiran ketuhanan, yang dimana di pokok pikiran keempat ini negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan juga beradab. Nah, itu dia tadi sedikit ulasan kita tentang submateri yang B. Selanjutnya kita di sini akan melanjutkan kepada materi yang akan kita pelajari untuk hari ini, yaitu pada bagian C tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan. Pertama, aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah. Dan yang kedua, dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa. Nah, di aturan yang pertama sendiri tentang aturan pokok yang diperlukan negara dan pemerintah, yang dimana aturan pokok ini mengatur agar terciptanya kedamaian, persatuan dan kesatuan, rasa toleransi, keadilan sosial, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, dan berikutnya dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa, yang dimana dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu melalui sejarah bangsa Indonesia yang panjang, dimulai dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, hingga sampai sekarang. Bagaimana sikap kita terhadap pokok pembukaan? Tugas dan sikap kita sebagai warga negara Indonesia yaitu berkewajiban untuk mempertahankan dan mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik itu di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, di sini kakak akan memberikan contoh sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Yang pertama, contoh-contoh di lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu hidup rukun dengan saudara. Kita di dalam keluarga harus rukun terhadap saudara-saudara kita agar terciptanya keluarga yang harmonis. Contoh yang kedua, menghargai dan menghormati orang tua. Kita sebagai anak wajib untuk menghargai dan menghormati orang tua. Kita harus menuruti segala peraturan yang ada di rumah dan juga mengikuti saran-saran orang tua untuk kehidupan kita yang lebih baik. Selanjutnya yaitu di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah sendiri, yang pertama yaitu menghormati dan menghargai guru. Jika di rumah ayah dan ibu kita adalah orang tua, maka di sekolah guru adalah orang tua kita. Maka dari itu kita sebagai siswa, sebagai muridnya, dan juga tentu sebagai anak didiknya wajib menghormati dan menghargai guru.
Nah, contoh kedua di lingkungan sekolah, yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui, kita di sekolah SMP 22 ini mempunyai beragam agama, banyak agama ya, baik dari agama Islam, Kristen, Hindu, dan juga Buddha. Maka dari itu, kita harus menjaga kerukunannya agar terciptanya keharmonisan di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya contoh-contoh di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti dan membersihkan lingkungan. Contoh yang kedua, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, menghormati dan menghargai perbedaan di lingkungan masyarakat ini sangat penting. Karena kita hidup di masyarakat, banyak sekali perbedaan yang terdapat, baik itu dari perbedaan agama, suku, budaya, dan juga bahasa-bahasa dari daerah kita. Selanjutnya, contoh dari lingkungan bangsa dan negara. Contoh yang pertama yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, karena di Indonesia sendiri banyak sekali bahasa-bahasa adat, bahasa-bahasa daerah yang beragam, maka dari itu, jika kita di Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia agar terjalinnya komunikasi yang baik antar sesama. Nah, contoh yang kedua yaitu mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Karena di Indonesia kita dari Sabang sampai Merauke mempunyai banyak ras, agama, suku, budaya, dan juga tentunya bahasa adat. Maka dari itu Bhinneka Tunggal Ika sangat penting untuk kita semua. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan ya materi tentang C, itu sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, karena kita sudah mempelajari tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka di sini kakak akan memberikan tugas. Tugas kali ini yaitu buat kelompok diskusi dan kerjakan tugas 2.3 pada halaman 46. Nah, untuk kelompok ini kalian bisa membuatnya sendiri berdasarkan absen. Dari absen 1 sampai 5 yaitu kelompok 1, absen 6 sampai absen 10 kelompok 2, absen 11 sampai 15 kelompok 3, dan seterusnya. Mengenai pengumpulan, kalian bisa mengumpulnya melalui WA, yaitu dengan cara kirim tugas kalian ke WA kakak. Mungkin untuk satu kelompok cukup satu saja yang mengirimnya perwakilan. Nanti di dalam tugasnya bisa kalian sertakan nama kelompok kalian. Untuk tugasnya sendiri bisa kalian tulis tangan, lalu foto, lalu kirim ke WA kakak. Nah, ini ada WA kakak serta Instagram kakak. Jika kalian ingin mengirim tugas bisa kalian kirim ke WA, ataupun ada yang ingin ditanyakan bisa kalian WA kakak ataupun DM saja. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kakak minta maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian ya.